Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami kemajuan. Timnas Indonesia berhasil berada pada juara 4 Piala Asia. Uniknya, Indonesia kalaupun kalah bertanding jumlah kebobolan tidak terlalu besar. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas, "Kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur." Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia. Shin Tae yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Shin Tae yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Tae yang sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Tae yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Skenario timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebentar lagi timnas Indonesia akan memainkan 2 laga penutup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Irak dan Filipina. 2 laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia yang menang 2 kali atas Vietnam pada 2 laga terakhir saat menduduki posisi kedua dengan 7 poin. Terpaut 5 poin dari Irak yang sudah memastikan tempat di putaran ketiga di posisi puncak dan unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Dengan ini secara matematis, Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Pintu yang lebih dekat ke Piala Dunia 2026 pertama kali dimainkan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apabila lolos ke putaran ketiga, Indonesia akan bergabung dengan 17 negara lainnya yang akan dibagi dalam 3 grup di mana 2 tim teratas setiap grup memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia. Namun, selain 1 kemenangan, masih ada skenario lain untuk melaju ke putaran ketiga. Berikut skenario Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Indonesia menang 1 laga di antara melawan Irak atau Filipina, maka apapun hasil dari Vietnam, Garuda dipastikan lolos ke putaran ketiga karena memiliki 10 poin. Poin ini sudah tak terkejar dari raihan poin maksimal Vietnam, yaitu 9 poin apabila meraih 2 kemenangan pada 2 laga sisa melawan Filipina dan Irak. Jika Indonesia seri 2 kali melawan Irak dan Filipina dan di sisi lain Vietnam meraih 2 kali kemenangan, maka Indonesia masih lolos ke putaran ketiga apabila unggul selisih gol. Lalu apabila Indonesia seri sekali dan kalah sekali, pasukan Shin Tae masih dapat melaju ke putaran ketiga jika Vietnam hanya meriah 1 kali kemenangan.
Jika Indonesia menelan 2 kali kekalahan melawan Irak dan Filipina, maka Merah Putih masih dapat lolos ke putaran ketiga. Skema ini dapat terlaksana apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan sisanya kalah. Indonesia juga masih dapat lolos ke putaran ketiga apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan 1 kali imbang dengan catatan selisih gol mereka tak lebih baik dari Indonesia. Rafael Struijk resmi terpilih sebagai bintang masa depan. Penyerang timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk resmi memenangkan penghargaan The Future Start of the Tournament Piala Asia U23 2024. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Instagram resmi milik AFC. Sebelumnya, Rafael Struijk mengalahkan sejumlah pesaing dalam penghargaan tersebut. Struijk mengalahkan 5 kandidat dalam daftar nominasi. Nama-nama tersebut adalah Mau Hosoya, Husain Norchaf, Ali Jassim, Abdullah Radif, dan Ahmed Al-Rawi. Soal mekanisme penentuan pemenang, AFC mengadakan jajak pendapat yang dibuka di laman resminya. Total ada 167.000 fans yang memberikan suaranya dalam jajak pendapat tersebut. Rafael Struijk memenangkan persaingan dengan mengantongi 57% suara. Struijk unggul jauh dibanding para pesaingnya. Pesaing terdekatnya yaitu Ali Jassim hanya mengantongi 43%. Sementara para kandidat lainnya tak mendapatkan suara sama sekali. Rafael Struijk jadi andalan lini depan skuad timnas U23 Indonesia. Penyerang Ado Den Haag tersebut hanya absen sekali dalam perjalanan Garuda Muda. Struijk absen saat timnas U23 Indonesia menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Kontribusinya bersama timnas U23 Indonesia sangat signifikan pada turnamen itu. Tampil sebagai debutan di turnamen, Rafael Struijk membantu timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat turnamen. Selain itu, kontribusi individual dari penyerang 20 tahun itu patut diacungi jempol. Rafael Struijk sukses mencetak 2 gol pada turnamen itu. Uniknya, 2 gol tersebut lahir di laga sangat krusial lawan raksasa benua Asia, yaitu Korea Selatan di babak perempat final. 2 golnya membantu timnas U23 Indonesia menyingkirkan Taguk Warriors di babak perempat final. 2 gol tersebut mendapatkan sorotan khusus dari pihak AFC.